Halo? HP sehat? Sehat. Pastikan yang nggak sehat ya jadi sehat. Karena setahu saya Tuhan itu selalu merencanakan hal yang baik untuk kita. Nah, artinya ketika ada masalah, ada yang nggak baik terjadi di hidup kita, apa yang harus kita lakukan? Nah, saudara, tinggal gampang saja buka file di hidup kita. Apa janji Tuhan yang sudah tertanam di hidup kita? Kalau kita masih kalang kabut, kita masih bingung, nah artinya nggak ada file tersedia di bawah sadar kita. Yang ada ketakutan, kebingungan, confused, sehingga kita malah nggak dapat arahan. Jadi yang harus kita buat setiap waktu adalah isi ingatan kita dengan janji Tuhan. Isi itu. Kenapa? Karena sewaktu-waktu dibutuhkan, file itu akan muncul sendiri begitu kita ngetik apa yang menjadi kebutuhan kita. Betul begitu? Ya. Tinggal ketik aja, aduh aku sedih, nah, muncullah janji Tuhan tentang penghiburan, kekuatan. Itu pasti saudara, kalau sudah tersimpan. Nah, kalau nggak ada, filenya kosong ya nggak ada yang muncul gitu loh. Ya nggak usah deh komputer, saya nggak bisa komputer, HP aja deh gitu. Kita cari di Google, begitu kita ketik opo gitu ya, masa opo gitu, itu info itu muncul sak deret-deret. Kenapa? File kita kosong karena memang nggak pernah diisi gitu. Nggak pernah ada yang kita masukkan dalam ingatan kita. Nah saudara, bicara tentang ibadah, tiba-tiba Tuhan ingatkan saya tentang 1 Timotius 6 bahwa memang gitu, dikatakan ibadah itu apa? Halo, masih ingat? Atau tidak ada di file? Nggak ada di file, saudara, jangan-jangan KPKP mantel itu kan khotbah, tinggal tak eling-eling lah. Yo yang saudara kelingan, ayo, yang orang kelingan, alias menguap begitu keluar dari ruang gereja, ngobrol, wis hilang kabeh, nggak tersimpan. Karena emang nggak disimpan loh, ada loh saudara yang kemarin istilah itu tersambung tapi tidak terhubung, nyambung tapi nggak terhubung, secara konektifnya tuh nggak pas. Nah itu yang membuat firman itu kayak uap, begitu keluar langsung les. Untuk sehari dua mungkin masih kelingan, tapi begitu pergulatan tambah rame, peperangan tambah seru, banyak masalah, makanya banyak orang masalah pikiran entek, burung rampung sing siji ngantri sing 10. Kenapa? Karena memang kita tidak pernah tanggulangi dengan tuntas. Coba kita lihat aja deh, ini sebagai bonus untuk kita. 1 Timotius 6 ayat 6. Sudah ketemu? 1 Timotius 6 ayat yang ke-6. Kita baca bareng-bareng ya, biar kita ada ide, ayo. Giliran sadar dengan tugasnya tukang bocor lah, untung Tuhan alihkan saya untuk baca kita sama-sama. Nah, kelingan HP-nya ketinggalan loh. Untung gak ketinggalan yang di. Oke, kita baca bareng-bareng 1 Timotius 6 ayat 6, 2, 3. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Memberi keuntungan besar kalau disertai apa? Rasa cukup. Cukup apa kuwi? Kantongku wis kandel, gak ngelamun meneh. Anak kabeh sehat, kami semua sehat. Begitu kah?
cukupnya bukan dari segi itu, saudara. Coba tolong bacakan dalam firman Allah yang hidup. Apakah engkau ingin menjadi benar-benar kaya? Sesungguhnya engkau sudah kaya apabila engkau bahagia dan baik hati. Ayat 6 itu ya? Ya, ayat 6. Oke, coba dibaca juga ayatnya yang ke-7. Bagaimanapun juga kita tidak membawa uang sedikit pun pada waktu kita datang ke dunia. Dan bila kita mati, tidak satu sen pun dapat kita bawa. Ya, itu perbandingannya. Kaya itu tentu bukan hanya bentuk lahiriah. Karena yang namanya ibadah itu gak bisa diukur dari kesuksesan lahiriah, saudara. Nah itu yang harus kita pahami gitu. Kenapa? Karena memang pusat hidup kita tuh bukan itu gitu. Orang Jawa punya kebijakan adalah urip mau mampir alias gak ngendon di situ gitu loh. Cuma lewat saja. Kalau saudara pergi ke angkringan dulu, saudara pengennya kono teh nasgite, enek wedang jahe, bakar gitu ya, dan lain-lain. Saudara tinggal pilih, ada es kopi juga, pilih aja. Tapi apakah saudara akan ngendon di situ semalaman? Boleh ibu jomblo, bagian masih punya bojo, boleh tenan Pak Kurang bali-bali angker ning nggone angkringan, wah wis dadi rame itu. Nah saudaraku, Tuhan mau setiap kita mulai memikirkan apa untungnya kita ibadah, ya. Sehingga apa? Ketika kita ibadah ini nggak sekedar karena aku orang Kristen, aku gak ke masjid, aku ke gereja, nggak cuma gitu saudara. Tetapi ada sebuah kehausan, kelaparan akan Tuhan dan firman-Nya. Jangan lupa itu satu mata uang yang dengan dua sisi, firman dan Tuhan, firman dan Roh Kudus. Ya. Karena kalau tanpa itu kita ya jujur kita nggak akan pernah terpimpin dengan benar. Hanya firman yang bisa tuntun kita setiap hari secara benar gitu. Itu pun kalau hanya sekedar firman yang teoritis yo gak enek apa-apa nih. Nah sekarang saya tanya tentang teoritis. Kita sudah teori 4 apa? 4T. Masih dilakukan? Oke. Yang lain? Aku ngikut dia. Oh no, nggak bisa ngikut gitu saudara. Iya dengan saudara. Yo. Apakah masih terus terintimidasi dengan berbagai masalahmu? Apa meneh konflik batin anyal mbek siapa-siapa? Saudara, kalau itu sudah jadi kebiasaanmu, 4T itu kau lakukan gitu ya. Itu otomatis loh saudara. Otomatis tuh Roh Kudus akan terus lebih bergema bicara dalam hidup kita. Nah, contoh ya. Beberapa hari yang lalu tuh tiba-tiba masuk laporan BPJS Mami gak iso. Wis coba tak bayar. Saya tiap bulan kan minta bayar tuh, minta dibantu bayar anak-anak gitu kan. Nah, tak kirim gini-gini uangnya gitu kan. Gak iso. Nah, saudara tahu sedikit mulai muncul pemikiran wah jangan-jangan gitu. Tiba-tiba Roh Kudus bilang, no. Pusatmu ndak ngomong yang seperti itu. Jadi yang harus kulakukan, oke, Tuhan, saya tahu itu pasti ada jalan keluar. Nah saudaraku, karena si Binar yang biasa urus itu bilangnya, engkau sesok mami lu ngombe bagus ke BPJS bayar bawa KK dan KTP. Ada. Bayanginnya pergi ke sana tuh, gitu kan, udah males gitu. Duh. Tapi ya itu tadi peristiwa ketika saya mau ngetik keluhan saya, tiba-tiba Roh Kudus bilang no, gitu kan? Oke, no, nggak ada lagi ketikan negatif gitu, maksudnya keluhan saya gitu, enggak. Saya hapus dan tidak. Nah saudaraku, saat itu saya cuma oke, pasti Tuhan buka jalan atau kasih jalan, nggak sesusah yang diomongkan benar gitu kan? Nggak, saya nggak harus pergi. Nah saudara berlanjut urus demi urus, bagus, terlibat gitu kan. Akhirnya tanpa harus saya datang gitu,
semua bisa terkondisi, bisa kembali dibuka gitu, aksesnya untuk bayar BPJS. Artinya ini yang saya nikmati, pastikan itu juga saudara nikmati, dimana ketika kita ada pergumulan, biasanya yang muncul pertama adalah pikiran negatif. Itu pasti saudara. Nah tinggal menang di gitu. Saya kelingan tinggal kuat-kuatan di jemaat yang menang atau saudara yang terus gitu. Oh, saya akan terus fokus, saya akan terus hajar dengan firman gitu kan. Saya ingat papinya bojoku kian khotbah mesti ngetoke pedang gitu kan. Papinya selalu ngomong, "Ben," gitu. Saya pokoknya ora apa-apa, sebatas itu yang Tuhan mau. Nah, saudara, saya kekeh dengan itu, saya lakukan itu. Akhirnya itu tadi. Oh, enggak usah saya berpayah-payah begini dan begitu, Tuhan itu bisa buka jalan dengan ajaibnya. Bagi saudara mungkin lah gampang canom. Tapi seumuran saya males pun suruh begini begitu gitu. Duwe HP smart, sayanya nggak smart gitu ya. Jujur seperti itu saudara. Nah akhirnya semua berjalan dengan mudah gitu. Saya tahu itu campur tangan Tuhan. Nah saudara, ketika kita pun demikian menghadapi masalah-masalah dalam hidup ini, Tuhan tuh sebenarnya sudah begitu rupa buat jalan untuk kita mudah melakukannya. Cuman nah ini yang harus kita rubah, yaitu kita seringkali memberi diri dengan pemahaman engkau gek, dan saudara tahu itu jebakan dari si jahat untuk saudara terus berputar-putar di area masalahmu. Percayalah. Tapi ketika terus kita konsisten gitu ya, terus continue melakukan pate dengan cepat, kita menangkap, menukar dan mulai memperkatakannya apapun yang Tuhan perintahkan gitu. Ada suatu ketika itu menjadi sebuah gaya hidup. Otomatis muncul kok. Otomatis itu akan guidance, tuntun langkah kita. Enggak-enggaknya yang Tuhan buat kita pusing mumet terus menerus. Awalnya mungkin susah untuk mengingat 4T awalnya, tapi kalau itu sudah jadi sebuah kebiasaan yang baik, menjadi sesuatu yang terus kita lakukan dengan konsisten, percayalah pada titik temu yang Tuhan kerjakan, kita tidak susah-susah lagi. Begitu muncul akses untuk kita dapat janji Tuhan, untuk kita dapat kemenangan, itu pasti. Makanya pagi hari ini saya ingin ajak kita melihat yang Zakheus alami di Lukas 19. Lukas 19 ayat 1 sampai 10. Oke, saya ini Mas Tatang sudah pegang HP-nya, tolong yang membacakan kita semua menyimak dengan baik. Lukas 19 ayat 1 sampai 10. Yuk. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Zakheus, sebagai pemungut cukai dan kepala pemungut cukai, dan dia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Zakheus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Lalu Zakheus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut katanya, "Ia menumpang di rumah orang berdosa." Tapi Zakheus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang akan kukembalikan 4 kali lipat." Kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Iya, makasih. Nah,
Kita nggak bicara tentang Sakius yang harus ganti sampai dia akhirnya kalau hitung-hitungan ya punya utang gitu saudaraku. Bukan. Tapi kita mau melihat apa sih pohon ara itu. Kenapa harus pohon ara yang dipanjat Sakius? Saudara, dalam sebuah penglihatan Tuhan itu tunjukkan pada saya ada satu pohon, yaitu pohon ara yang lebat memang buahnya, daunnya, tapi buahnya nggak ada. Nah, saudara-saudara tahu profil dari sebuah pohon itu yang namanya pohon ara itu kayunya bukan kayu yang kuat seperti kayu yang mangga katakanlah yang bisa dipanjat dengan mudah karena nggak gampang ceklek gitu ya. Kalau ara itu kalau melihat itu gampang banget patah gitu, gampang banget dia terdistract dengan kondisi-kondisi yang membebaninya. Nah, saudaraku, kita lihat di sini bahwa yang namanya pohon ara itu berurusan langsung loh dengan Tuhan. Pada suatu titik, kenapa saya pakai perumpamaan tentang pohon ara? Pada suatu ketika Tuhan Yesus menyembuhkan orang yang buta, itu tuh pertama tahap awal ketika matanya dijamah Tuhan gitu ya. Itu tuh si buta itu ditanya, apa yang kau lihat? Untuk ngetes gitu ya. Kira-kira tahun ini wis jelas urung gitu. Nah, saudara tahu jawab orang itu adalah orang, dia bilang gitu. Bentuk karena selanjutnya nggak pakai ditanya sama Tuhan, dia bilang orang karena bentuknya kayak pohon kayu yang berjalan. Saudara bisa nangkap ya, maksud dari pohon ara itu gambaran sebuah atau seorang manusia, dimana di mata Tuhan manusia itu nggak ubahnya kayak pohon gitu. Ada yang tough, kuat, tangguh, ngadepin apapun dia nggak gampang meleot gitu kan. Tapi ada juga orang-orang tertentu yang ada sentuhan sedikit aja sudah roboh. Ada sentuhan sedikit, ada masalah sidik, aku wis ra iso. Ada kan orang-orang tertentu yang kayak gini. Ini bicara tentang kadang-kadang bicara tentang mental juga kan. Bisa jadi memang Tuhan sudah istilahnya perlengkapi dia begitu rupa sehingga jadi orang yang tough, kuat gitu ya. Dalam menghadapi apapun dia mungkin terpuruk, tapi nggak lama-lama dia bangkit lagi, dia jalan lagi, lanjutkan hidupnya. Tapi ada juga yang begitu terpuruk, rasanya nggak iso ngadeg, aku rasanya udahlah hidup ini selesai saja gitu kan. Ada model-model kayak gitu. Nah, saudara, Tuhan itu saya percaya enggak seperti psikologi yang analisa kan gitu. Ada psikologi manusia tuh sanguin, terus apa lagi kolerik, ada juga apalah gitu kan, macam-macam gitu. Nah, bukan itu maksud saya, tapi lebih kepada mental seseorang tuh bagaimana dia mengenal Tuhan, pertumbuhan dia mengenal Tuhan. Nah, itu dia yang akan membuat dia lebih lagi bisa kuat dalam melihat hidup dan masa depannya. Bukan mental orang yang, sorry kalau saya kutip bahasanya Pak Karno zaman biyen gitu kan, mental tempe. Padahal tempe itu bergizi banget toh. Saudaraku, ini loh yang seharusnya terjadi dalam hidup kita. Si Sakius itu bukan orang yang rendah kan gitu. Dia punya kekayaan banyak loh. Dia punya kekuasaan juga sebagai pemungut cukai. Tapi, itu dia. Ketika dia ketemu Tuhan, dia buat dirinya setidak berharganya seperti itu. Serendah mungkin. Ya memang secara fisik si Sakius ini ditulis di Alkitab kan orangnya pendek. Tapi tentu bukan hanya secara fisik doang gitu. Tapi itu mengikuti juga bagaimana dia, walau seorang yang berkuasa, seorang yang kaya raya, duitnya oke gitu kan. Tapi ketika dia ketemu Yesus, dia sadar posisinya.
emosinya, mentalnya tahu apa yang harus dia lakukan. Sehingga dalam ketidakberdayaannya karena orang banyak ngelilingi Yesus dan dia ada sebuah niat untuk dia mengenal kaya apa toh Gusti Yesus iki, kaya apa toh orang akeh sing do cerita tentang ini orang loh. Aku kok pengen. Nah, saudara, ini yang setiap kita perlu punya, yaitu hati yang merindukan, hati yang haus lapar akan Tuhan. Itu bahasa Alkitab. Jadi dia nggak sekedar alah aku orang Kristen yang hijau, nggak mungkin aku neng masjid, gitu kan? Nggak sekedar itu doang. Tapi benar-benar ada niat hati yang kuat, gitu, strong conviction, gitu, keyakinan dia penuh bahwa orang ini akan mengubah hidupku. Mungkin tidak dengan kata-kata itu, tapi paling tidak ketika ketemu dengan Yesus, itu yang terjadi perubahan di persepsinya. Dia tadinya tukang kutip pajak dan dia sumber tega. Apa bahasanya? Raja tega. Beneran saudara. Dia kalau ngambil pajak orang peduli, pokoknya kok kudu bayar semeni. Itu gak enak nego, gak enak bayar kudu. Jenenge tukang pajak itu memang kuasa, dia bawahannya orang Romawi penjajah, ya otomatis dong gitu kan posisinya gitu kan. Tapi itu dia ketika dia ketemu Yesus dan sudah dimulai dari kerinduan hatinya gitu. Dia kemudian memberi diri untuk alami perubahan berpikirannya. Dia tidak menyandarkan lagi hidupnya kepada apa yang dia miliki. Posisiku lho, pemungut pajak biasanya nodong, ya nodong maksudnya jaluk bayar semene, bayar kowe, bayar. Itu enggak ada lagi, enggak ada pengaruhnya lagi. Rontok semuanya yang dia punya termasuk uang kabeh rontok. Jadi sampai minus kalau dihitung-hitung. Nah, saudara, gimana sikap hati kita sama Tuhan? Apakah setelah sekian tahun derek Gusti Yesus tuh masih sesemangat dia? Nah, itu dia yang harus kita cek, uji masing-masing diri kita. Apakah kita masih sesemangat zaman aku percaya Tuhan Yesus awal-awal, zaman aku neng gereja tantein pertama? Nah, ayo cek saudaraku. Atau mulai, alah, selah, Cik Yamin nih, kenapa cek? Cik ditunggu. Yang mengetahui adalah diri sendiri dan Tuhan. Itu Tuhan juga tahu motivasi hidup kita. Jadi ketika Sakyus itu sadar diri gitu ya, dari pingsan mabuk duit, saudaraku, mabuk pendapatan, duitnya kuat banget. Gak perlu duitnya sampai dirampok orang, gak perlu duitnya sampai harus diobong main. Enggak. Tuhan bisa pakai cara-cara itu bisa, tapi Sakyus tidak alami itu. Yang ada adalah sentuhan Tuhan, ketemu Tuhan, itu sudah mengubahkan 180 bahkan 360 derajat motivasi hidup. Yang awalnya mendasarkan apa-apa kudu duit, apa-apa mesti duit, gak enak duit gak urip. Dari titik awal dia ketemu Tuhan sampai direwangi nenek kuwe jalan, saudaraku, lakukan. Dia tidak nilai lagi posisi dan jabatannya, menek ya menek saja. Nah, itu yang membuat Tuhan tertarik. Pastikan Tuhan tertarik dengan hidup. Dari sikap hatimu, saudara, yang membuat Tuhan tertarik atau tidak. Kalau saudara cuek-cuek saja, ya bisa jadi Tuhan juga cuek gitu. Bisa jadi juga Tuhan, ya wes lah, gue mau menghadapi masalahmu dengan sendirinya, ayo monggo. Tuhan ingat loh saudara, Tuhan tidak pernah paksakan dirimu, tapi dia selalu paksakan dirinya untuk mencintaimu, mengampunimu. Itu yang harus kita ingat. Kenapa? Karena di hari-hari terakhir ini firman Tuhan katakan kasih orang menjadi menjadi dingin. Kasih orang itu bukan hanya kasih kepada sesama, orang mulai egois.
Zaman dulu saudaraku yang namanya egois mungkin orang bisa bilang punya Jakarta, tapi sekarang sudah merembet ke daerah-daerah. Tuhan tetap ingin mencintai kita, Tuhan tetap ingin merangkul kita, merengkuh kita. Tapi satu hal saudaraku, janganlah kita buat Tuhan kecewa. Kenapa? Karena harus ada respon balik. Ada toh istilah cinta bertepuk sebelah tangan. Nah, tepuk tangan, tangannya kudune dua, satu kanan kiri itu harus podo satu, ya satu, tapi yang selenco ya ora ketemu toh. Nah, kita mencintai Tuhan juga kayak gitu saudara. Jangan biarkan Tuhan cintanya sudah habis-habisan sama kita, tapi tidak pernah habis, ya. Sudah benar-benar sampai mati gitu. Tapi kita masih klewok-klewok, kita masih suka-suka sendiri gitu. Nah, itu dia yang harus kita mulai paham. Mari kita lihat ada ketika Tuhan itu berurusan dengan pohon ara yang berikutnya. Kita topiknya hari ini pohon ara. Nah, tapi jangan hanya diingat pohon aranya doang. Pohon araku, oh iya, saya lihat pohon aranya yang di situ mati, gitu kan. Makanya saya perhatiin tuh pohon aranya saya ada 2 tempat, satu di pot, satu di tanah. Saya perhatiin, gitu. Saya kasih pupuk. Tujuannya apa? Supaya tetap terjaga urip, ojo nganti mati, karena sudah mati yang hijau, masih ada yang merah. Oke. Kita melihat ayat 12 dari Markus 11. Markus 11 ayat yang ke-12 sampai 14. Yesus mengutuk pohon ara. Bisa dibantu Mas Kata bacakan. Yesus mengutuk Ya. pohon ara. Keesokan harinya, sesudah Yesus dan ke-12 muridnya meninggalkan Betania, Yesus merasa lapar. Dan dari jauh ia melihat pohon ara yang sudah berdaun. Ia mendekatinya untuk melihat kalau ia mendapat apa-apa pada pohon itu. Tetapi waktu ia tiba di situ, ia tidak mendapat apa-apa selain daun-daun saja. Sebab memang bukan musim buah ara. Maka katanya kepada pohon itu, jangan lagi seorang pun makan buahmu selama-lamanya. Dan murid-muridnya pun mendengarnya. Iya. Oke, terus lanjut ayat 20 sampai dengan ayatnya yang ke-24. Oke, sampai 26 sekalian. 20 sampai 26 pohon ara yang sudah kering. Markus 11 ayat 20. Ya. Pohon ara yang sudah kering, nasihat Yesus tentang doa. Pagi-pagi ketika Yesus dan murid-muridnya lewat, mereka melihat pohon ara tadi sudah kering sampai ke akar-akarnya. Sampai ke akar-akarnya. Terus maka teringatlah Petrus akan apa yang telah terjadi. Lalu ia berkata kepada Yesus, Rabi, ya. Lihatlah pohon ara yang kau kutuk itu sudah kering. Yesus menjawab mereka, percayalah kepada Allah. Yes. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, berangkatlah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Yes. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di surga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Yes. Tetapi jika kamu tidak mengampuni, maka Bapamu yang di surga juga tidak akan mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Terima kasih. Nah, tadi di ayat 12 sampai 14 Yesus mengutuk pohon ara gara-gara apa, saudara? Tidak mendapati apa yang menjadi kebutuhannya, tidak sesuai ekspektasi, ya. Sehingga dia hanya dapatin daun-daunnya saja, walau memang faktanya bukan musim buah ara. Tapi kita lihat dia melepaskan firman juga.
Jangan lagi seorang pun makan buahmu selama-lamanya, dan murid-murid mendengar. Artinya ada saksi. Ada saksi. Saudara, kita lihat lalu di ayat berikutnya 20, pagi-pagi ketika Yesus dan murid-muridnya lewat, mereka melihat pohon ara tadi sudah kering sampai ke akar-akarnya. Kita lihat prosesnya enggak segitu lama. Memang teknologi sekarang ini ada untuk membunuh pohon, itu ada gitu ya. Dalam artian bukan dengan mengucap atau berkata seperti yang Yesus lakukan. Ada obat kimia. Nah, saudaraku, lepas dari itu, Tuhan tuh ingin tiap kita menghasilkan buah. Kenapa? Karena pohon itu dikenal dari buahnya. Ya pohonnya apa? Buahnya Allah gitu. Selaras nggak? Halo, selaras nggak? Pasti enggak dong. Atau nyanyian Bruri, ada apa? Semangka berdaun apa? Lagu lawas gitu ya. Berdaun sirih. Itu juga enggak selaras toh. Wong semangka ya godhong semangka, lambo yang wis semangka dipethik didol dikei ndure daun sirih gitu, mbah gitu. Tapi yang pasti gini saudara, Tuhan itu melihat kehidupan kita ini gak ubahnya sebagai sebuah tanaman di kebun Tuhan. Ada di bagian lain juga sama halnya dengan Tuhan mengutuk pohon ara ini. Ini pohon tumbuhnya di antara kebun, di tengah kebun anggur, ya kan? Nah, ekspektasi yang punya kebun kan gitu pasti. Lah, ono pohon ara, oke, tak tunggu nih. Gue yang iso berbuah. Tapi ketika diindang, ditengok, dia nggak ngeluarin buah, ya otomatis lah si pengusaha kebun anggur ini apa? Kecewa kan gitu. Dia orang bilang, oke, ini pohon nggak berguna, nggak enak hasilnya. Ngapain di sini menu-menuin? Wong aku tuh usaha pohon anggur, ben anggure dadi apik, iki numpang hidup, potong. Tapi si penjaga kebunnya bilang kasihlah setahun lagi. Oh, wis 3 tahun loh, burung metu buah, kasih 1 tahun lagi. Kalau setahun juga kita kasih kesempatan, tak pupuk, tak dangere semua tak lakukan, tapi juga tetap tidak berbuah, apalah daya. Si tukang kebun bilang apalah daya, oke, kasih kesempatan 1 tahun. Saudara, Tuhan itu selalu kasih kita kesempatan ya. Kesempatan kedua. Kesempatan kedua itu bukan wujud wis lorong sentik-sentik napas wis tinggal sithik ning kene. Iso mujizat Tuhan terjadi urip meneh. Itu kesempatan kedua. Enggak cuman itu aja, banyak hal yang Tuhan sudah kasih kita kesempatan bolak-balik. Untuk apa sih? Tujuannya adalah untuk bagaimana Tuhan dikenal lewat hidup kita. Ingat ya saudara, ibadah kita tuh bukan hanya hari Minggu, tapi di hidup sehari-hari, di mana orang kenal Yesus karena melihat kita, karena melihat hidup kita. Lah kalau hidup kita gimana orang bisa melihat? Harusnya kalau bisa dilihat tuh artinya uripe padang terang. Nah itu dia bisa ditengok omahe kaya apa, isine apa. Kayak omah isine wong berantem tiap hari, katakanlah seperti itu. Ya orang tanggo teparo pasti keberisikan. Kalau ke Pak RT didamekke, gak iso celok ke RW, gak iso juga. Oh celokne polisi ae. Celokne polisi ae gitu. Apalagi terus ada KDRT, wah wis siap dibawa masuk itu orang. Mbok sing KDRT si istri, mbok sing KDRT si suami. Lu sekarang jangan pikir hanya suami aja yang KDRT. Istri yang bisa, saudaraku, melawan dia. Nah, lepas dari itu, saudara, kita lihat Tuhan itu
kalau melakukan sesuatu sampai dia melepaskan firman perkataannya, itu saudara harus waspadai. Waspadai kenapa? Karena kita lihat di sini Tuhan itu melepaskan firman-Nya, dia bilang jadilah terang, maka terang pun jadi. Terus semua dia omong dan terjadi. Begitu juga dengan ini pohon ara. Selamanya orang tidak akan makan buah dari pohon. Dan kita lihat di ayat 20, dia kering, gak cuma daunnya, gak cuma pohonnya, sampai ke akar-akar. Alias sudah gak ada lagi hidupnya. Nah, Tuhan itu tidak gitu terhadap kita. Mari kita lanjut ayat berikutnya. Maka teringatlah Petrus akan apa yang telah terjadi, lalu ia berkata kepada Yesus, Rabi, lihatlah pohon ara yang kau kutuk itu sudah kering. Yesus hanya menjawab, katanya apa? Percayalah kepada Allah. Dia nggak mau debat, dia nggak mau banyak panjang lebar, dia cukup ngomong, gitu ya. Karena dia kan yang mengucapkan firman sampai itu pohon kering, pohon mati, gitu ya. Maka Tuhan hanya bilang percayalah kepada Allah. Tuhan tidak pernah banyak cincong urusan dengan manusia ngeyel. Tuhan hanya to the point. Kalau ngomong tes dan jadi. Nah, ini loh yang Tuhan mau tiap-tiap kita waspadai hidup ini. Jangan sampai kita berurusan dengan masalah kayak begini gitu, dalam artian di posisi ini. Tapi biarlah tiap kita terus mengalami anugerah Tuhan. Lanjut ayat 22-3-nya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Asal percaya. Modalnya gampang, tapi justru yang gampang itu loh, orang banyak kali gampang ciloko orang yang gampang firman Tuhan, menganggapnya enteng. Allah, Tuhan maha baik, Tuhan mengampuni. Nah, sesuk wae aku tak bertobat. No. Kalau bisa bertobat hari ini lebih baik bertobat hari ini. Oke? Lanjut ayat 24. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikannya kepadamu. Ayat bagian terakhir setelah koma ya. Percayalah bahwa kamu telah menerimanya. Artinya gini saudara, tiap engkau berdoa, pastikan saudara percaya Tuhan itu kupingnya kumpul. Dan satu lagi, jadi gini, kunci doa adalah bukan hanya Tuhan tolong aku, berkati anak cucuku, nggak gitu aja. Yang harus kau lakukan adalah, Tuhan, aku percaya berkat-Mu ada atas anak-anakku, berkat-Mu ada atas hidupku, dan aku percaya. Katakan bahwa engkau percaya Tuhan itu berkuasa untuk menolong apapun kebutuhanmu. Dengan seperti itu dikatakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, walau baru ngomong doa, tapi seolah kamu sudah menerimanya. Terus dikatakan, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Makanya Yesus tadi mengatakan, percayalah kepada Allah. Jadi percaya yang ora ketok itu ya ada menjadi dasar keyakinan tiap kita. Sehingga yang namanya hidup ini tidak lagi bagaikan pohon yang tidak berbuah. Di setiap hari kau alami bagaimana Tuhan bekerja memberkati hidupmu, dan pastilah engkau harus tahu diri, yaitu mengucap syukur dan setia sama Tuhan. Jangan hanya setia ketika ada masalah, aduh Tuhan tolong aku, nangis-nangis kayak gitu. Tapi ketika ada pertolongan Tuhan, ada berkat Tuhan, nangis. Itu memang sifat manusia yang harus ditanggulangi. Kenapa?
Karena Tuhan mau ya kita sebagai umatnya gitu ya, selalu sadar diri bahwa kita ini orang-orang pilihan Tuhan yang selalu ada di hati Tuhan, yang selalu ketika engkau berdoa Tuhan memberi telinga untuk mendengarmu gitu loh. Nah, apa balasan kita? Yalah, saudara harus tahu diri, saudara harus mengerti. Gini, contoh gampangnya, kita masing-masing pernah tahu jadi anak. Ketika kita punya kebutuhan lalu ngomong sama bapak kita atau ibu kita, tuh sepatuku, tas sekolahku wis elek lah, diguyu kanca-kancaku Pak, dibully aku. Andai kita dulu sempat seperti itu, apa yang dilakukan bapak kita? Pasti berusaha untuk memenuhi gitu apa yang kita butuhkan. Nah, itu bapak jasmani, apalagi bapak di sorga. Wong kita ini umatnya, anak-anaknya, kesadaran sebagai ciptaan baru itu harus terus melekat di hidup kita, supaya apa? Ketika ada distraction macam manapun kita tidak meragukan Tuhan. Nggak ada kata-kata di Tuhan cari ini nulungnya aku cari, nggak ada. Yang saudara tahu Tuhan tetap menolong, Tuhan tetap menyertai, sehingga saudara nggak perlu meragukannya. Nggak ada terbersih. Walau saudara merasakan, aduh aku kok kayak sendiri, tapi saudara sadar kembali Tuhan tidak pernah meninggalkan. Nah, bicara tentang ayat 25-26 dikatakan, jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di sorga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Tapi jika kamu tidak mengampuni, maka Bapamu yang di sorga juga tidak akan mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Saudara, perhatikan, bicara tentang doa itu juga hubungannya tentang pengampunan. Bukan kita yang harus terus diampuni, tapi kita juga harus memposisikan diri hatinya bersih, alias ketika enek masalah, nah saudara harus catat baik-baik. Roh Kudus itu akan selalu mengingatkan. Tapi di satu sisi saudara juga harus sadar ada pihak-pihak si jahat yang akan mendakwamu. Artinya gini, ketika engkau berdiri mau berdoa, nah kita akan menulis enek sesuatu mak sengkring di hatimu, kelingan anyelmu dengan seseorang, mau itu pasangan hidupmu, mau orang lain, apa yang harus kau buat? Bereskan. Tuhan, ini aku enek sesuatu, aku minta Tuhan, aku mengampuni. Sebut aja namanya orang itu. Ingat ya, itu proses yang harus saudara jalani, kita jalani. Tuhan, aku mengampuni dia. Aku nggak mau terganggu dengan itu, karena aku mau menghadapmu dengan hati yang tahir, dengan hati yang bersih. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus. Nah, di tengah doa, saudara tiba-tiba kayak diingatkan, ayo, mau wis mengampuni loh. Ayo, mau wis kenanan sing ngampuni loh. Itu artinya datang dari si pendakwa yang coba menarikmu kembali untuk tidak bisa lanjut menghadap Tuhan. Kenapa? Karena memang itu kerjaan si jahat, mendakwa kita siang dan malam. Nah, itu yang harus kita waspadai. Makanya kita jangan jadi tukang dakwah orang deh, supaya kita juga nggak terus-terusan dalam dakwaan si jahat gitu. Gampang kita ini nandain kalau kita udah beres gitu ya. Artinya di depan tadi kita udah, Tuhan aku mengampuni, aku anyal lah main itu orang. Wajahnya tergambar jelas, jenenge terpampang, aku mengampuni si A ini. Aku melepaskan berkat atasnya, aku melepaskan pengampunan atasnya dalam nama Yesus. Nah, di tengah doa ketika engkau diingatkan sama si pendakwa tentang oknum tersebut, orang tersebut yang sudah bikin hatimu kecewa, kau tinggal bilang gampang, aku sudah mengampuni. Darah Yesus sudah menguduskanku dan aku sudah selesai dengan masalah itu, nggak ada masalah. Nah, itu yang harus saudara lakukan. Jangan malah saudara apa?
diakomodir saudara. Terus oh iya wong kan namanya kok kowe dene wetak kowe. Enggak gitu saudara enggak terus malah bercakap-cakap dengan masalah itu. Saudara sudah beres di depan, sudah mengampuni orang itu, tapi kemudian diingatkan lagi, ya tinggal saudara bilang, iya, aku sudah beres, aku sudah mengampuni di hadapan Tuhan dalam nama Yesus. Selesai, lanjutkan doamu. Kenapa? Karena seringkali kita mandek doa di situ. Dan memang itu kerjaannya si jahat, pengen kita ditarik ulang untuk tidak ketemu Tuhan. Nah itu dia. Itu yang harus kita waspadai. Percayalah, ketika engkau percaya, begitu engkau berdoa, Tuhan, aku sakit. Nah ini yang saya buka-buka catatan saya. Ada seorang dari suku Bali yang bertobat, lalu dia tuh bertobatnya gara-gara penyakit, sebuah penyakit. Nah akhirnya ketika dia bertobat karena disembuhkan Tuhan, akhirnya apa yang terjadi? Dia Tuhan pakai untuk mendoakan orang yang sakit dengan berbagai macam sakit, dan Tuhan juga menyertai doa dia. Kenapa? Karena dia berkeyakinan berangkat dari sebuah titik di mana dia disembuhkan Tuhan, di situ dia berfungsi. Nah Tuhan mau tiap-tiap kita juga alami hal yang sama, saudara. Di mana engkau titik temumu dengan Tuhan, di situ engkau berfungsi sebagai alatnya Tuhan. Itu membuat saudara tidak terus nganggur, yang kemudian membuatmu jadi hilang arah. Orang kalau kakean nganggur kan kayak gitu, saudara. Akhirnya malah sibuk dengan diri sendiri atau sibuk dengan kesalahan orang lain. Nah Tuhan tidak mau engkau lakukan itu. Tuhan mau engkau sibuk untuk pekerjaan Tuhan. Fungsikan dirimu seperti yang Tuhan mau. Kalau engkau hari-hari ini hanya sibuk ngurusi kebutuhan, please, hari ini juga engkau dibebaskan oleh Tuhan. Karena engkau percaya. Dengan engkau percaya, engkau tahu dengan pasti Bapakmu itu ada di pihakmu, Bapakmu akan backup hidupmu, dan terus lanjutkanlah fungsimu. Mari kita datang sama Tuhan. Oh Jesus. Saya undang petugas perjamuan kudus boleh maju ke depan. Jemaat, siapkan hatimu. Tuhan ingin tiap kita punya hati yang bersih tahir. Bangkit berdiri. Bersih tahir. Kalau engkau hari ini masih punya keberatan-keberatan, tuduhan-tuduhan, selesaikan sekarang juga. Karena Tuhan mau engkau menjadi orang yang merdeka. Tuhan mau engkau menjadi orang yang benar-benar mencintai Tuhan dan melakukan firman-Nya. Uralah pasya katakan karena oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku, kedudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu memulihkan hidup.
jalan berpikir kami dengan firman, sehingga tidak ada cacat celah di matamu dalam hidup kami, melainkan Engkau layakkan kami terima berkat dari perjamuan kudus. Karena firman berkata, ketika perjamuan kudus itu kami terima dengan tidak sesuai firman-Mu, itu justru mendatangkan bencana atas hidup kami. Karenanya Tuhan, tolong kami untuk memposisikan hidup kami sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Ketika kami harus mengampuni sesama kami, kami pun lakukan itu dengan sukacita dan sukarela. Begitupun ketika Engkau menginginkan kami bertobat dari kesalahan kami, Tuhan, kami mau lakukan itu dengan segenap hati kami. Karena kami tahu itulah hidup kami yang sejati. Ada dalam berkat-Mu, ada dalam pertolongan Tuhan Yesus. Kuduskan pelayan-pelayan perjamuan kudus saat ini. Tuhan, tolong supaya hidup kami, maaf, pelayan dan kami hamba-Mu, selaras dengan apa yang menjadi kehendak rencana-Mu. Ketika kami duduk sehidangan dengan, agar apapun yang menjadi berkat dan janji Tuhan, itulah yang kami alami. Tidak ada yang lain, tidak ada bentuk, tidak ada hambatan masalah dalam hidup kami. Karena ketika kami mengalami pencobaan, Engkau telah menyediakan jalan keluar. Karenanya tolong kami untuk menjadi orang-orang yang tangguh di mata Tuhan, melakukan firman, berdiri tegak di hadapan-Mu, dan terus memberkati siapapun orang itu Tuhan, baik yang memberkati kami maupun yang mengecewakan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami tahu posisi kami, dan kami akan terus berfungsi seperti yang Bapak mau. Kuduskan anggur dan roti yang tersedia, kuduskan jemaat-Mu, kuduskan pelayan-Mu, kuduskan hamba-Mu juga yang melayani. Terima kasih Tuhan. Kami siap menerima perjamuan kudus pagi hari ini dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku, kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Mari angkat roti di tangan kananmu dan dengarlah firman-Nya lebih dulu.
Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, Ya. yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, Ya. dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita makan tubuh Tuhan dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ora pasakan ayam. Dan sekarang angkat cawan di tangan kanan.